Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan menjawab pertanyaan UAS Bahasa Indonesia. Nama Eva Evilia, NIM 2021111035, kelas 2A Manajemen. Soal yang pertama, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Langsung saja ke jawabannya. Bentuk gabungan terikat adalah bentuk bahasa yang perlu bergabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dengan makna yang jelas. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Jika diikuti dengan kata dasar, bentuk terikat ditulis tanpa jeda atau spasi. Namun, apabila digabungkan dengan bentuk turunan atau kata berimbuhan, maka penulisannya harus dipisah. Adi plus kausa, penulisannya adalah adi kuasa, jadi dirangkai, tidak dipisah. Catur plus tunggal, catur tunggal. Dwi plus warna, dwi warna. Ekstra plus kurikuler, ekstra kurikuler. Kontra plus revolusi, kontra revolusi. Purna plus wirawan, purna wirawan. Sabta plus krida, sabta krida. Subbagian, subbagian. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Jadi penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut deduksi. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi, yakni dimulai dari hal-hal yang umum, menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah. Proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang konkret. Contohnya, masyarakat Indonesia konsumtif atau umum dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan atau khusus dan kegiatan imitasi khusus dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial. Penalaran induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus, mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta, yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Contohnya, belajar di masa tua membutuhkan usaha yang ekstra dikarenakan daya tangkap yang dimiliki pada masa ini sudah sangat berkurang. Bahkan motivasi yang dimiliki juga sudah melemah karena terlalu banyak belajar. Jadi permasalahan-permasalahannya diawali dengan yang khusus baru menuju ke umum. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contoh, saya ingin menjadi guru yang handal. Penulisannya seperti ini yang ada pada layar. Kita akan segera sampai ke tempat tujuan. Jadi, dari tuturan yang berwujud bunyi, kita ubah ke dalam bentuk tulisan. Transliterasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyalinan dengan penggantian huruf abjad yang satu ke abjad yang lain. Contohnya, wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Dari penulisan Arab ditulis menjadi penulisan Latin atau ke dalam bahasa Indonesia, yaitu wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Soal nomor 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Jawaban yang benar adalah 1. Program usaha. Bab 1.1 tahap persiapan program. Subbab 1.1.1 penerimaan warga belajar atau anak subbab. 1.1.2 pemilihan penyelenggara. 1.1.3 pemilihan ketua kejar usaha. 1.1.3.1 musyawarah atau anak subbab pertama ya. 1.1.3.2 ditunjuk.
Pertanyaan yang kelima, jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. Penulisan gelar yang benar adalah Bayu Maharani, S.S. R.M. Pratama, M.M. Dr. Irfai Fatur Rahman, sarjana pendidikan, jadi dikasih titik setelah huruf S dan huruf PD-nya dibuat huruf kecil. Setelah itu koma M PD. Dr. Andes Muhammad Kamzanuddin, MPD. Jadi setelah penulisan DR dikasih titik dan setelah penulisan Dr. Andes dikasih titik. Setelah nama Muhammad Kamzanuddin diberi koma. Setelah itu M.PD. Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuha, MPD. Jadi setelah penulisan kata profesor diberi tanda titik, setelah penulisan kata dokter diberi tanda titik, Ahmad Ulin Nuha diberi tanda koma, setelah itu M titik, P-nya huruf besar dan D-nya huruf kecil. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda baca elipsis bentuknya adalah seperti ini, yaitu 3 tanda titik yang disusun secara berurutan. Tanda baca elipsis berfungsi untuk menandakan kalimat yang terputus-putus, menghilangkan sebuah kata dalam kalimat, memberikan jeda atau jarak dalam sebuah pembicaraan. Seperti contoh, enak sekali makanan ini. Yang kedua, tanda baca kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Jadi pada kata proklamasi kemerdekaan diberi tanda baca kurung siku. Tanda baca kurung digunakan untuk mengapit atau huruf yang merinci suatu urutan. Contoh, penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah harus sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi, pada kata Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu diberi tanda kurung. Pertanyaan berikutnya, jelaskan 3 cara penalaran induktif, meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silakan jelaskan satu persatu disertai dengan contoh. Generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Generalisasi merupakan salah satu penalaran induktif. Contoh, Ibu Tuti adalah pemilik indekos yang kini sedang aku sewa. Jadi kata ibu di atas semula bermakna orang tua wanita yang melahirkan sang anak. Setelah digeneralisasi, kata itu pun meluas maknanya menjadi sebutan untuk wanita yang lebih tua atau dihormati. Yang kedua yaitu analogi, adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Contohnya, memilih universitas terbaik sama sulitnya dengan memilih pasangan hidup. Dibutuhkan perhitungan yang cermat dan kesadaran akan minat dan keterampilan pribadi yang penting dalam memilih. Kedua hal ini harus diterapkan oleh para calon siswa sedemikian rupa sehingga terlepas dari kerumitan memilih perguruan tinggi sama rumitnya dengan menemukan pasangan hidup. Yang ketiga yaitu sebab akibat atau kausal, yaitu suatu yang sifatnya menyebabkan suatu kejadian atau bersifat saling menyebabkan. Contohnya, jalanan yang rusak ini sedang diperbaiki, oleh karena itu kita harus lewat jalan yang lain. Jadi sebabnya yaitu jalanan yang rusak yang sedang diperbaiki dan akibatnya oleh karena itu kita harus lewat jalan yang lain. Di daerah itu sering terjadi penebangan liar dan kebakaran. Kebakaran hutan, akibatnya hutan menjadi gundul. Pertanyaan berikutnya, jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Jelaskan contoh silogisme.
Silogisme merupakan suatu bagian penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua posisi, pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Contohnya, semua tanaman membutuhkan air, jadi ini adalah premis mayor. Akasia adalah tanaman, premis minor, akasia membutuhkan air, kesimpulan. Jadi semua tanaman membutuhkan air dan akasia adalah tanaman, jadi akasia membutuhkan air. Soal yang ke-9, apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konjungsi diartikan sebagai kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Jenis-jenis konjungsi dan contoh penerapannya. Konjungsi aditif. Konjungsi aditif yaitu kata hubung yang berfungsi untuk menggabungkan dua kata, frasa, klausa, atau kalimat dalam kedudukan yang sederajat. Contoh konjungsi aditif yaitu dan, lagi pula, serta. Contoh penggunaan konjungsi aditif dalam kalimat yaitu sebagai berikut. Rara dan Disa sedang menelusuri taman untuk mencari kucing pemeliharaan mereka. Yang kedua yaitu konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan yaitu kata hubung yang berfungsi menghubungkan dua bagian kalimat yang sederajat dengan mempertentangkan kedua bagian tersebut. Contoh konjungsi pertentangan, tetapi, melainkan, sebaliknya, sedangkan, namun. Contoh penggunaan konjungsi pertentangan dalam kalimat yaitu sebagai berikut. Rara dan Disa sedang mencari kucing peliharaan mereka di taman, sedangkan ibu membantu mencarinya di belakang rumah. Pertentangan terlihat dari perbedaan tempat mencari kucing peliharaan. Rara dan Disa mencarinya di taman, sedangkan ibu membantu mencarinya di belakang rumah. Yang ketiga yaitu konjungsi kausal. Konjungsi kausal fungsinya menjelaskan penyebab suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Contoh konjungsi kausal adalah sebab itu, karena itu. Contoh penggunaan konjungsi kausal dalam kalimat yaitu sebagai berikut. Ternyata kucing peliharaan Rara dan Disa hilang selama beberapa jam karena mengikuti kupu-kupu terbang. Yang keempat yaitu konjungsi waktu. Konjungsi waktu berfungsi menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa baik yang sederajat atau tidak sederajat. Contoh konjungsi waktu, apabila, bila, hingga, ketika, sambil, sebelum, sejak, selama, sementara, setelah, sesudah. Contoh penggunaan konjungsi waktu dalam kalimat yaitu sebagai berikut. Rara dan Disa memberikan kucing mereka makan setelah berhasil menggendong kucing pulang ke rumah. Pertanyaan yang ke-10, wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Wacana narasi yang bisa disebut wacana penceritaan atau wacana penuturan adalah wacana yang menceritakan suatu hal atau kejadian melalui penonjolan atau tokoh. Ciri-cirinya menceritakan peristiwa, adanya tokoh, dan waktu kronologis. Contohnya adalah Insinyur Soekarno. Jadi saya mengambil contoh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, adalah seorang nasionalis. Beliau memimpin PNI pada tahun 1928. Soekarno menghabiskan waktunya di penjara dan di tempat pengasingan. Karena keberaniannya menentang penjajah, Soekarno mengucapkan pidato tentang dasar-dasar Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Soekarno bersama Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia ditangkap Belanda dan diasingkan ke Bengkulu pada tahun 1948. Soekarno dikembalikan ke Yogyakarta
dan dipulihkan kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1949. Jiwa kepemimpinan dan perjuangannya tidak pernah pupus. Soekarno bersama pemimpin-pemimpin negara lainnya menjadi juru bicara bagi negara-negara non-blok pada Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Hampir seluruh perjalanan hidupnya dihabiskan untuk berbakti dan berjuang. Yang kedua yaitu wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah wacana yang melukiskan suatu objek mendetail dari segi sehingga objek tersebut dapat dilihat, didengar, ataupun dirasakan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama berorientasi pada objek dan tidak terikat oleh waktu. Wacana yang melukiskan, menggambarkan, dan memberikan realita. Contohnya, aku memiliki kucing bernama Blacky. Dia berwarna hitam pekat dengan mata yang sangat putih, mempunyai ekor panjang dan bulu yang halus. Blacky sangat suka bermain bola dan gemar memakan ikan dan nasi. Blacky selalu menjaga kebersihan dengan pipis di tempat yang sudah disediakan. Itulah Blacky, kucing kesayanganku. Jadi pada wacana deskripsi itu kita menjelaskan suatu objek yang mendetail. Yang ketiga yaitu wacana eksposisi. Wacana eksposisi adalah wacana yang menjelaskan atau memaparkan suatu pokok permasalahan secara global. Wacana eksposisi merupakan wacana yang bertujuan utama. Ciri-cirinya yaitu menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas, berbahasa sesuai ejaan atau bahasa baku. Informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya atau bersifat faktual. Isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Contohnya, banjir merupakan salah satu bencana alam karena ulah manusia yang sering merusak alam, seperti membuang sampah ke sungai, menebang hutan secara liar, dan membakar hutan untuk kepentingan pribadi. Faktor-faktor tersebut merupakan perilaku yang tak boleh dilakukan, karena akan menyebabkan banjir apalagi pada saat musim hujan. Yang keempat yaitu wacana argumentasi. Wacana argumentasi adalah wacana yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap kebenaran ide atau gagasan. Ciri-cirinya berisi argumen-argumen, menggunakan logika atau penalaran sebagai landasan berpikir. Contohnya, masa pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai hadirkan banyak persoalan baru. Sebelumnya, pada awal peristiwa banyak pekerja yang dirumahkan. Selain itu, banyak bisnis dan UMKM yang gulung tikar. Belum lagi angka kemiskinan yang kian tinggi. Oleh karena itu, banyak orang yang ingin masa pandemik ini segera berakhir. Yang kelima, wacana persuasi. Wacana persuasi ialah wacana yang isinya bersifat ajakan atau nasihat. Biasanya ringkas dan menarik, serta bertujuan untuk mempengaruhi serta kuat pada pembaca atau pendengar agar melakukan nasihat atau ajakan tersebut. Ciri-cirinya harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya. Persuasi dapat sedapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan agar kesepakatan pendapatnya tercapai. Dan persuasi memerlukan fakta dan data. Contohnya, pencemaran Sungai Ciliwung sudah sangat parah dan dapat dikategorikan sebagai pencemaran tingkat berat. Rumah tangga merupakan penyumbang terbesar sampah di Sungai Ciliwung. Jika kondisi ini terus berlanjut, sejumlah daerah yang menggantungkan sumber air dari Sungai Ciliwung dikhawatirkan akan mengalami krisis. Untuk itu, kesadaran untuk menjaga lingkungan perlu ditanamkan secara kuat kepada masyarakat. Jika lingkungan terjaga, maka kita jugalah yang akan diuntungkan. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.